Mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan hidayahnya Allah, malam ini kita sama-sama memenuhi undangan Sahibul Baik bil khusus acara rutin ratib setiap malam Sabtu yang dipimpin oleh guru kita. Namun pada malam ini ada acara yang pertama, haul dari Bapak Haji Romli bin Haji Muhammad Nur. Kemudian yang kedua, anak Dahlia sedang hamil. Kalau doakan mudah-mudahan kehamilannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga juga ada yang salah satu keluarga beliau ada yang sakit hati dada, mudah-mudahan bisa kembali. Malam ini haul bukan satu orang sebetulnya, keluarga besar Bapak Jokowi dari kakek, nenek, cucu ada semua. Utama Bapak Haji Romli dan Ibu Haji Mas Wani. Mungkin juga keluarga kita yang hadir pada malam ini ada yang telah meninggal dunia adalah haul, cuma belum sempat dibikin. Mudah-mudahan keluarga-keluarga kita yang telah meninggal dunia semua diampunkan dosanya oleh Allah, diterima amal ibadahnya, dijadikan yang kuburnya Allah memberi adil dan rahmani ya rabbal alamin. Saudara sekalian, kenapa sih kita bikin haul? Ini salah satu tradisi khususnya buat orang yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab kita yakin dan percaya manfaat orang yang hidup itu masih bisa dirasakan untuk orang-orang yang mati. Jadi kalau kita malam ini baca tahlil tahmid, ya, ini manfaat pahalanya yang akan dinikmati oleh orang-orang yang meninggal dunia. Itu saya baca dalam kitab Ishaqul Muslimin. Jadi kendaraan orang-orang yang beriman itu kemanfaatan apa-apa yang pernah dilakukan selama dia hidup. Apabila kebaikan, insya Allah terus mengalir kebaikan tadi kepada orang yang telah meninggal dunia. Nah sekarang secara nyata dan dohir kita lakukan malam ini, kita kirim doa, baca Yasin, baca Ratib. Manfaat, insya Allah manfaat untuk orang yang mati. Ini berkali-kali ini hadis saya terangkan. Rasulullah pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali, ya Ali tasaddaq ala mautak lianna Allah qad wakkala malaikatan yahmiluna as-sadaqatil ahya'i ilaihi. Ya Ali, sedekahlah engkau. Entah sedekah lewat harta yang pahalanya diniatin untuk orang yang telah meninggal dunia, atau sedekah lewat doa buat orang yang mati. Lianna Allah qad wakkala malaikatan yahmiluna as-sadaqat ahya'i ilaihi. Sebab Allah perintahkan beberapa para malaikat itu untuk mengusung pahala sedekah yang diniati oleh orang yang hidup, diniatkan untuk orang yang mati. Kalau malam ini kita baca Yasin, yang lainnya kita baca, itu langsung diusung oleh malaikat, disampaikan kepada siapa yang kita niati semua. Ini kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Bagaimana orang yang berada di liang kubur itu, fayafrahuna asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Orang yang mendapatkan kiriman doa, mereka lebih senang, lebih bahagia daripada diberikan hadiah semasa hidup. Kenapa demikian? Sebab orang yang telah meninggal dunia itu habis sudah amalnya. Satu contoh, selama dia hidup itu nilainya dapat 70 umpama. Seorang tadi udah gak nambah lagi kalau tidak ada embel-embel yang lainnya sampai 70. Kecuali orang tadi itu meninggalkan amal-amal yang soleh, itu yang bisa mengalir. Sehingga kata Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Seluruh manusia, seluruh anak Adam yang telah meninggal dunia terputuslah amaliyah mereka. Maksudnya orang yang sudah mati sudah tidak lagi bekerja seperti orang yang hidup. Itu bukan putus antar hubungan kita. Orang yang hidup sama yang mati masih ada hubungannya. Ya, jadi kontak batin masih ada. Saudara, maaf, beri maaf. Ya.
Saya ini bukan kita berlebihan tidak, tapi kita harus mati. Ada kalimat terakhir yang saya baca, ya. Waktu doa saya baca itu, Anallaha yataghashshahum bil Anallaha yataghashshahum bil rahmah wal maghfirah. Ini demi Allah bukan saya gedein diri. Saya bermimpi ketemu Walid dan Ahmad ayah dan menjadi agak berpikir. Diajarin bukan begitu bacanya, begini. Ini wallahi, ya, saya masih punya hubungan, bukan bergedein diri. Artinya apa? Ini kemanfaatan orang-orang yang mati masih bisa negur yang hidup. Yang kedua, maaf ya, saya dikasih hadiah oleh beliau cincin. Saya nggak punya duit, saya cepat saya jual cincin. Akhirnya beliau datang mimpi juga saya ini, beliau udah meninggal dunia. Apa bilang beliau? Gua tinggalin, gua ambil nggak cincin. Ini satu contoh bahwa orang-orang yang mati itu masih Pak bisa menegur orang yang hidup. Ya bagaimana karma auliyaillah. Sekali lagi saya tidak melihat hidayah. Jadi manusia itu makhluk sosial yang tidak pernah sukses kita berbuat tanpa bantuan orang lain. Yang hidup butuh bantuan orang yang hidup. Ini sahabat baik kalau makan dia ngadain acara harus dibantu orang lain. Umpama dia belanja sendiri, dia masak sendiri, kira-kira kuat nggak tuh? Kuat, tapi capek. Ini untuk gak ada tenda, masak tenda sendiri. Capek nggak? Capek. Saya butuh, saya ceramah ada yang dengerin. Kalau makan saya nggak dengerin gimana? Ini orang gila saya. Ini namanya makhluk sosial. Ada apa? Ada kontak antara orang yang hidup dengan yang hidup. Orang yang mati butuh bantuan orang yang hidup. Makanya bagaimana kita ini selaku orang-orang yang hidup, kita ambil ibrah, kita ambil daripada nasihat orang-orang yang mati itu, mereka akan selalu dikenang kebaikannya apabila mereka selalu berbuat kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dalam hidup ini kita nggak boleh egois, terserah ntar gue mau mati, yang hidup bagaimana, nggak bisa begitu Pak. Tanamkan kebaikan sehingga kebaikan kita itu dikenang oleh orang lain, sehingga orang lain ketika kita meninggal dunia mereka punya rasa simpati. Kita jangan harap nanti bagaimana kita mati. Saudara sekalian, orang mati itu sesuai dengan amalia dan kebiasaan. Yamutul mar'u ala ma'asyalih. Manusia itu matinya sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kalau dia senang ibadah jamaah ke masjid, hadir pengajian, insya Allah matinya pun gak jauh dari perbuatan tadi itu. Lalu kalau hobinya mancing, siapa yang mancing dulu pegang jor-joran, insya Allah matinya gak jauh dari hebat. Jadi gak terserah bapak. Kan gitu, yang mutul mabu ada ma'asya'alih. Manusia itu mati sesuai dengan kebiasaan yang dia lakukan, sehingga dia sendiri keambil Pak. Pokoknya kebiasaan kita bagaimana nih? Buat kita ini semua target kita bakal mati. Ada orang Pak, ada orang bilang mengibu, bos nggak bakal mati, sehat. Ada yang bilang Pak, mati itu nggak kenal sehat. Ya. Kalau sudah saatnya mati, nggak perlu sehat, nggak perlu sakit. Ada orang sehat mati dadakan, ada orang sakit hidup lama. Ada nggak Pak? Ada banyak. Ya. Kam min sahihin mata bila illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati mendadak. Pulang tekad jenderal, semua sehat kata dokter. Nyebrang, keserempet motor, melintir mati. Ada nggak ini? Ada. Kemarin Pak jamaah saya malam Kamis naik ikut ngaji sama saya. Abang saya juga malam Selasa ikut ngaji sama saya. Besoknya meninggal. Jangan heran. Kalau malam mati, siang meninggal jangan heran. Yang kita heran malam mati, siang ngobrol. Jadi nggak itunya Pak, nggak itu mati semua kita bakal mati. Bagaimana kita meninggalkan kebaikan supaya kenang kebaikan kita oleh masa yang kita tinggalkan. Itu termasuk manusia sosial. Jadi yang mati butuh lumayan. Yang mati Pak berikan manfaat yang hidup. Berapa banyak aulia-aulia yang kita lihat di sejarah. Berapa banyak orang mencari rezeki di tengah-tengah
ada aulia itu, dia dagang di situ, banyak orang ziarah. Asbab dari dia ziarah orang meninggal tadi, maka yang hidup masih bisa memberikan manfaat. Yang mati memberikan manfaat kepada yang hidup. Itu. Ada teman saya Pak, ya, temannya minta beli rokok Bimbo. Kebetulan itu orang tukang dari kuburan yang minta rokok. Teman saya itu namun tiba rokok Bimbo itu, pakai minta Bimbo berapa sih kok? 25 tadi. 25 itu minta, sepi banget dari mati itu. Berarti kalau makan dari mati nggak ngumpulin dia, nggak dapat duit. Berarti si yang hidup butuh pertolongan dengan yang mati. Jadi saudara sekalian, orang yang telah meninggal dunia itu telah terputuslah amal. Satu, ya. Illa min salasin, kecuali 3 hal yang ditinggalkan. Ini yang dapat manfaat maksudnya. Apa yang berkata sedekah jariyah? Sedekah jariyah. Apabila dia punya harta, hartanya disalurkan tempat-tempat beribadah, itu selama dipakai insya Allah bermanfaat. Bahkan kata Allah ya dalam firman-Nya, orang nyesel Pak, pengen hidup lagi, ketika dia hidup banyak hartanya, kurang diserahkan di dalam Allah. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ. Orang yang akan mati atau orang yang telah mati itu Pak, dia hidup pengen hidup lagi. Jadi orang yang mati itu ngarep-ngarep pengen hidup lagi. Kenapa? Semasa hidupnya dia kurang beramal kebaikan. Satu contoh dalam sebuah hadis terangkan, ada 2 perbuatan yang disesali oleh orang yang meninggal dunia. Pertama, orang yang sering sholat berjamaah katanya. Apa teriakan orang-orang yang telah meninggal dunia? Ya Allah, kurang jauh. Apa ini maksudnya? Sekiranya saya tahu sholat berjamaah itu banyak pahalanya, kenapa dulu semasa hidup saya di dunia nggak betul untuk sholat berjamaah? Nyesel berbuat kebaikan. Yang kedua yang berkaitan dengan sedekah. Di saat itu ada kita musim dingin, ada seorang yang mau sholat berjamaah pakai jaket. Kemudian diminta jaketnya, jaket ini yang dikasih orang tadi. Ketika meninggal dunia tampakkan pahalanya besar. Apa katanya? Ya Allah, sekiranya setahun sedekah jaket bekas begini besar pahalanya, kenapa dulu saya jaket yang baru? Ada lagi orang sedang makan roti, ada orang minta dikasih sepotong roti. Dia teriak lagi, ya Allah, sekiranya saya sedekah sepotong roti itu begini besar pahalanya, kenapa dulu saya nggak kasih semuanya? Penyesalan setelah meninggal dunia sudah tidak ada lagi manfaatnya. Beruntung orang yang punya rezeki tapi diinfakkan di jalan Allah yang bisa manfaat untuk orang lain. Bangun masjid, bangun mushola, bangun madrasah, bangun pesantren, atau minimal dia sumbangkan sebagian hartanya demi kemajuan agama. Selama itu dia meninggal dunia, terus tempat ini dipakai, maka dia terus mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Kenapa ilmu yang bermanfaat nomor 2? Lebih sulit kita itu mencari dan memperoleh ilmu yang bermanfaat ketimbang sedekah. Saudara, kita ini nyari ilmu, maaf ya. Kita mengadakan ratib berapa puluh tahun. Kurang lebih sudah hampir 40 tahun saya mengadakan yang sama. Ya. Hingga saat ini saya belum merasa bisa. Kenapa? Bukan soal bisanya, kemanfaatan ilmu itu yang saya gali. Semua orang bisa, baca ratib bisa. Sekarang banyak katakan buka YouTube ada. Tapi bukan itu yang kita tuntut. Bagaimana caranya kita belajar ilmu walaupun sedikit bisa bermanfaat. Bagaimana cara bermanfaat? Tuntutlah keridhaan guru agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sehingga kata Imam Abu Hanifah, la ilma illa bil hikmah. Ilmu tidak akan sempurna dan manfaat kalau tidak dibarengi dengan hikmah kepada guru. Ini Pak yang susah. Kita kan kadang-kadang minta maaf, ngaji mengaji, pikiran kita ngawal kemana-mana dan jarang bikin senang guru.
Kadang-kadang di depannya dia toat, dia tunduk, di belakang dia omongin. Nggak bisa. Ilmu manfaat nggak bisa begitu. Ya. Dan ilmu yang manfaat tanda-tandanya katanya tidak akan membuat resah orang lain apabila kita mendengarkan ilmu tadi. Dari siapapun sumber ilmu yang disampaikan. Enggak perlu profesor dokter, enggak perlu kiai besar. Walaupun kita ustadz kampung, ustadz lekar, sedikit yang disampaikan bisa menyentuh hati orang lain, bisa diamalkan, itu tandanya ilmu bermanfaat. Tadi kalau fatwahnya bisa menimbulkan keresahan masyarakat, itu tandanya ilmu gak bermanfaat katanya. Ini saya dapat yang dari Habib Abdul Rahman, Ali bin Abdul Rahman. Ya, kalau kita dengar ngaji, dengar guru, ilmunya walaupun sedikit menurut kita atau menurut yang punya, tapi bisa kita manfaatkan, itu termasuk tandanya ilmu bermanfaat. Nah, saudara sekalian jangan anggap remeh ini relatif ya. Gue bisa, gue nggak bisa begitu saudara. Gampang membaca hadis, tapi yang kita tentu apa kemanfaatan, kira-kira manfaatnya apa tadi manfaat? Bisa mengirim kita lebih maslahat daripada sebelum-sebelumnya. Timbul barokah hidup kita, timbul ya sopan santun dari perbuatan kita, nggak berani tinggalin yang dapat perintah dari Allah. Tambahnya tandanya ilmu manfaat. Ini Pak, sudah sekalian dulu tuh banyak. Oh dikit-dikit buat apa sih, dikit-dikit relatif ngaji juga nih Pak, ngaji cuma ngaji sih dikit. Sebab Rasulullah pernah masuk masjid, Rasulullah melihat ada dua kumpulan ya. Yang pertama zikir, yang pertama ngaji kitab. Kata Nabi dua-duanya bagus. Jadi dua-duanya bagus. Nabi yang ucapin bagus. Ada orang ngaji kitab bagus, bukan nggak bagus, tapi ini zikirnya membersihkan hati. Jadi jangan harap minta maafan. Kalau kita maaf ya, ini kita dibarengi dengan ilmu tasawuf itu akan membersihkan hati kita. Sementara ini ngaji zikir begini, itu betul-betul langsung mengkikis hati kita. Sehingga kita jangan harap bisa bermanfaat ilmu yang kita cari kalau hati kita masih kotor. Kata Imam Ghazali, Ida nakiyat ya, ida nakiyat al-abid min al-hasis naba'a bin anwar al-zabr. Kata Imam Ghazali, kalau saudara ingin cepat dapat ilmu, bersihkan dulu hati kita, jangan kotor. Sifat hasud, sifat ria, sifat dengki, hilangin tuh, bersihin. Cepat dapat. Kalau masih kita punya dengki yang lain, nah, saudara, pertama-tama makhluk Allah di langit yang punya dengki itu iblis. Iblis itu Pak ibadahnya banyak. Iblis pun termasuk guru besarnya malaikat. Iblis pernah minta izin Allah, ya Allah izinkan saya ibadah di langit yang pertama. Silakan. 1000 tahun ibadah di langit pertama, naik langit yang kedua sampai langit yang 7 berarti setiap satu tingkat 1000 tahun sampai 3000 tahun. Minta izin lagi sama Allah, ya Allah berikan kesempatan saya ibadah di atas bumi. Silakan. Tidak ada tanah sedikit pun yang tidak pernah diinjak oleh iblis sebelum dilaknat oleh Allah untuk beribadah. Hanya gara-gara dikit penyakitnya. Ya, ma mana'aka alla tasjud, ma mana'aka ya alla tasjud amartu. Dulu Azazil masih namanya. Apa yang menyebabkan engkau tidak mau diperintahkan untuk sujud kepada Adam? Apa jawabnya? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan ya Allah dari api, sementara Adam dari tanah. Berasa lebih mulia daripada Adam. Selagi penyakit ini masih menyelinap dalam diri kita, saya lebih hebat daripada fulan, saya lebih hebat dari fulan, saya lebih hebat dari siapapun manusianya. Mereka termasuk pengikut iblis. Alhamdulillah ini yang terakhir ya, ini lebih susah lagi Pak. Awaladin solehin yaqullah, lebih susah lagi menciptakan anak yang soleh. Lebih gampang kita menciptakan anak itu menjadi seorang penyanyi daripada kita menciptakan anak yang soleh. Siapa kata yang soleh? Anak yang selalu ingat jasa orang tuanya. Sekarang orang tuanya sudah bersimbah dalam tanah meninggal dunia, apa yang manfaat yang bisa diharapkan untuk orang meninggal dunia?
nggak lain, dia nggak minta apa-apa, nggak minta. Yang diminta doain gua, gitu doang Pak. Kirimin ke Fatihah. Hingga ada sebuah sahabat Abi Salman dari bangsa Abi Salman datang Rasulullah, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawiyah. Ya Rasulullah, ada nggak kebaikan yang harus saya buat untuk orang tua saya sementara orang tua saya meninggal dunia? Apa kata Rasulullah? Na'am, ada. Apa yang pertama kata Rasulullah SAW? As-salatu alaihima. Doain orang tua kamu yang telah meninggal dunia. Jangan lupa, ya, jangan lupa. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Jangan lupa. Itu yang diminta orang tua kita yang telah meninggal dunia. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, ya, wastighfar lahum, banyakin baca istighfar buat orang tua kamu. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Saudara minta maaf, nggak usah saudara mencari kemana-mana. Maaf saya nggak sadar saudara. Nggak usah menjadi orang pintar, nggak usah, ya, nggak usah cari jimat dulu, nggak usah. Itu baca banyakin. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Saya sudah tos-tosan saudara untuk meyakinkan iris kuping saya. Setahun saudara baca, kelamaan berselama. Istiqomah baca terus Rabbil firli. Satu hari 100 kali. Kalau ente nggak gampang urusan dunia, iris kuping saya. Kenapa? Kita berlogika itu. Kalau anak yang soleh dijadikan surga yang mahal oleh Allah, apalagi urusan dunia. Surga yang mahal janjiin Allah, dunia kecil bakal diterima Allah. Makanya saudara jangan pusing urusan dunia. Kita udah masing-masing ditentukan rezeki oleh Allah. Jangan saling menyayangi, jangan saling jegal-menjegal, semua diatur oleh Allah. Cuma kita nggak sabar, rezeki nggak bakal keder nyari kita, ya keder kita nyari rezeki. Paham ya? Makanya jangan akalmu kita pakai hubungan batin sama Allah. Lewat apa? Wasilah lewat orang tua. Dengan wasilah kita baca istighfar untuk orang tua kita, insya Allah dunia bakal dikirim oleh Allah. Saya mengatakan seperti itu. Habib ini nggak mau ngapain? Paling gentas baik itu. Alah apa nggak kita buat? Kalah nggak? Yakin soalnya, yakin. Gitu loh. Ini janji Allah. Apa kata Allah? Wahai dunia, mengabdilah engkau kepada orang yang mengabdi kepada aku. Kata Allah. Wahai dunia, mengabdilah engkau kepada orang yang mengabdi kepada aku. Tapi sebaliknya perbudaklah orang yang selalu mengejar-ngejar kamu. Ini kata Allah. Ya, yang mana kita cari? Mau dibudak atau mengejar? Kita mau mengejar dia apa budak-budak dia? Maunya dicari, mulai semua penting dari kita. Apa ibadah yang benar? Rezeki sudah tentuin Allah, nggak mungkin salah, nggak mungkin keder Allah. Jangan hidup, jangan pakai otak mulu lah. Otak ini sarana untuk mencapai tujuan, tapi jangan jadikan tujuan. Orang beriman lebih menyimpan iman. Kalau kita ingin hidup di dunia, iman yang kita kedepankan, insya Allah mudah-mudahan kita nggak ada penasaran. Contoh. Saudara mau beli tanah, udah 2 tahun. Besok mau pembayaran, gila nggak? Punya mungkin 300 juta, gila nggak kira-kira? Ini bayangan doang nih. Jawab nggak, Pak? Gila nih. Gila nggak begitu? Gila nggak? Manusiawi. Udah 2 tahun bagi, besok kita mendapat 200 juta. Pagi-pagi kita pun, bang kagak jadi. Orang yang baik mati, ngomong apa? Ayo, siapa yang keselin? Siapa? Orang beriman nggak begitu. Semua ada hikmahnya, Allah yang tahu segala-galanya. Bapak punya langganan di pasar. Kalau orang itu belanja sama bapak, paling sedikit punya untung bapak 1 juta. Bapak ke pasar buru-buru, tahu-tahu ban motor bapak kempes. Ya, akhirnya orang belanja sama orang lain, hilang untuk untung 1 juta gara-gara ban motor. Kesel nggak kira-kira? Kesel nggak? Apa yang kesel? Ban, kata motor bego gitu. Kesel nggak? Orang beriman nggak begitu. Pada hari itu Allah tidak takdirkan rezeki saya lewat tangan mereka. Lapis sudah, bang. Makanya perlunya ngaji di sini Pak, yang ngaji. Jadi semua hidupnya Allah yang ngatur. Kedepankan ibadah, kita tenang jadinya.
Jadi nggak usah semua Allah atur, tapi dengan rasa keyakinan dan keimanan. Ini hebat kelamaan dengan saya ngomong lama. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Jadi kunci daripada kita malam ini berbakti dan ingatlah jasa kepada orang tua. Orang yang ingat jasa orang tua kita balas dengan kebaikan, hidupnya nggak bakal susah, gampang ada juga, walaupun nggak banyak tapi cukup, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya bukanlah wa nabiyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف كرم بالوحدة الحنة وعليها نبي وعليها المعصوم إن شاء الله تعالى من القبول التوبة الوصول معمول صلاة الظاهر والباطن والجمال في جميع الأحوال والبركة في الحركة والبركة في الدار والإيام والمصلحة والمسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفع المسلمين بالعافية ونسأل السلام وسلام من ظالم محفوظ مرزق بخير لطف وعافية الأعمال وفي طاعة الله وطاعة رسول الله وعلى لا خروج ووقوع الشرع وأجلنا بالمطلوب والدنيا بالميسرة ومضى بالآخرة بالمغفرة وإلى أرواح والدينا وأبيكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين عما ونزل السلام ورحمة ومغفرة وسلام الجنة وعلى الله يحكم لنا ولكم بالحسنى في خير ونصر وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم اجرنا من ذر الضلال واجرنا من ذر البطر اللهم اجرنا من ذر الابتلاء واجرنا من ذر الابتلاء اللهم ارزقنا من العقول اوفرها ومن الاذهان اصفاها ومن الاعمال ازكاها ومن الاخره اطيبها ومن العزاء جلالها ومن العافيه اقبلها ومن الدنيا غيرها ومن الاخره نعيمها. اللهم اننا بك نعمتك فلا تجعلها عبادا لنعمتك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الامي وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين يا رب. Alhamdulillah sama kita ikuti tausiah ini ya. Mudah-mudahan apa yang ini kita sampaikan bisa memahami dan sekaligus kita jadikan pegangan dan kita laksanakan untuk menambah kesukaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ratib pada satu yang akan datang sahabat nanti menunggu WA dari kita. Selamat sebut baik. Mengucapkan banyak terima kasih dan alhamdulillah atas kehadiran Bapak dan saudara semua. Bila ada kekurangan di sana sini, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Sabtu besok ratib di tempat saudara kita Bapak Mulyadi. Bapak, insya Allah bersebelahan dengan terima kasih. Sekian, terima kasih.